B. Tokoh seni rupa. Nah, kalau ini sih Wah, mungkin ini sudah umum dijelaskan ya. dijelaskan ya. Mungkin kalian juga sebagian udah banyak lah yang tahu siapa aja tokoh-tokoh seni rupa, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kalau untuk dalam negeri mungkin yang kalau di buku sih banyak nih disebutkan tadi itu ada Raden Saleh, ada Avandi Barli, terus Basuki Abdullah, Desi, tapi ini Desi Samsudin, Desi Samsunar, benerin gitu dong, benerin dong. Oh iya. Apa ya tektokannya nih? Bapak sengaja ngejebak. Iya. Nggak ada yang spesial nggak nih, maksudnya ada yang pakai tangan. mempengaruhi style seni, mungkin awalnya dulunya seni apa stylenya kayak gini, ini tokoh-tokoh yang ditulis di sini seberapa berpengaruh gitu. Nah, mungkin kalau berpengaruh sih karena perkenalan awal tuh pasti semua itu rata-rata pasti mungkin pada kenal, mungkin kayak lebih mengagumi itu pertama awalnya karyanya, karena sebenarnya rata-rata itu ke semua perupa itu pasti berangkatnya dari realis lah kurang lebih. Iya, realis ya. Awal pembelajaran semua perupa hampir bisa dipastikan itu mungkin biasanya dari realis dulu belajarnya. Jadi di sini tuh kayak Raden Saleh itu karya realis ya, dari secara objek gambar visualnya itu bisa disebut realis, walaupun nanti berbicara tentang aliran atau gaya itu ada yang bilang dia itu lebih ke naturalis ya. Seperti itu. Nah, bedanya sesedikit apa tuh realis sama naturalis? Kalau realis tuh lebih ke sebenarnya kalau dari prinsip apa berbicara tentang aliran, realis tuh kalau dari objek ya visual itu dia menggambarkannya itu benar-benar realis sesuai dengan apa yang dilihat gitu. Jadi menggambarkan ya gambar manusia benar-benar detail seperti manusia. Nah kalau natural lebih ke ini sebenarnya dia berbicara ke alirannya, jadi kayak Keindahan. lebih ke keindahan alam, dia menampilkan tuh keindahan alam. Jadi bedanya gimana Pak? Kalau misalnya realis itu lebih real, jadi walaupun misal kita gambar pohon, pohonnya daunnya ada 5 gitu. Kalau naturalis gimana kalau enggak, itu kan masih masuknya ke indah lah. Oh gitu. Kita ambil contoh mungkin tempat-tempat kumuh. Nah, apakah di naturalis bisa menggambarkan tempat-tempat kumuh seperti ibaratnya tempat pembuangan air? Kan kalau lebih ke realis itu masuk ke realis. Kalau berbicara gaya dan aliran kadang ada sedikit perbedaan tuh. Kalau gaya tuh gaya menampilkan objek visual, gaya menampilkan objek visual, aliran lebih dalam lagi sebenarnya kayak. Enggak, jadi berarti proses penciptaannya hampir sama realis sama naturalis. Ya, kurang lebih hampir sama, dia sama-sama detail, objek yang digambarkan juga ya realis berdasarkan dengan kenyataan apa yang dilihat sebenarnya. Jadi tapi perbedaannya adalah objek. Naturalis lebih memilih-milih mana kategori yang indah, mana kategori yang tidak. Iya, objek ya. Berarti titik beratnya di objek, bukan di proses. Objek, sama tampilan visual. Pemilihan berarti ya. Nah, tampilan visual kan kalau natural mah keindahan alam, pegunungan segala macam. Kalau realis mah menggambarkan yang tadi kayak bisa masuk ke tempat-tempat kumuh. Jadi dia realita, menggambarkan realita. Boleh. Nah, seperti itulah. Berat ya? Enggak tanggung lah ya. Terus juga wah Pandi juga sama tuh, luar biasa dia. Kalau Pandi lebih ke ekspresionis kan dia gambarnya. Iya. Dia menggambarkannya secara ekspresif, gambar-gambarnya tuh ekspresif. Ya, apa ada karya Avandi yang beraliran naturalis yang terkenal? Kalau dilihat dari naturalisnya memang kayak perahu itu. Ada berarti? Ada, cuman lebih terkenalnya di itu ya. Karena mungkin sebelum dia sampai ke tahap ekspresionis dia ada cuma tidak terlalu dikenal gitu. Ya, dia lebih seperti biasa perupa itu ketika namanya naik itu seperti karyanya itu yang terkenal, dia peluk ekspresionis. Tapi dia sebenarnya melewati tahapan identitas juga identitasnya. Barli juga dia realisnya tuh sangat luar biasa itu dia. Penggambaran objeknya mantap. Oh iya. Antum kenal antum? Oh, itu CS banget. Lu nih gini banget Barli Sastra Wiguna. Waduh, oke. Lanjut aja. Lanjut. Udah, Basuki Abdullah nih. Enggak, mending langsung mending langsung. Ya, jadi gampang. Kalian sebenarnya bisa dilihat lah nanti, bisa dilihat sendiri karya-karyanya. Banyak selain yang di luar nama ini, banyak yang belum tersebut. Ada Desli, ada
Kalau di luarnya tuh ada siapa? Wah, kalau di luar tuh yang Ambil mungkin dua aja. kayak Van Gogh kalau dari ya. sini, Van Gogh tuh luar biasa, sama Warhol mungkin Andy yang Warhol itu yang apa kontemporer pada masanya ya? kontemporer, bisa masih kontemporer, mungkin lebih ke si Warhol tuh. Modern. Ini masuknya sebenarnya ke seni rupa modern karena dia masih zaman modern tuh pop art kayak Pop gitu, dia art, pop ya, art pop banget deh pokoknya Warhol tuh. Sama Pablo Picasso lah ya, Michelangelo. Masih dalam zaman seni rupa modern. Oke. Nah, karyanya mantap pokoknya, bisa kalian searching sendiri, nanti di sini akan ditampilkan nih karya-karya Wah, dari ininya. Biar lebih jelas karena susah kalau cuman lewat omongan kalau aja, cuma harus doang. benar harus lewat visual biar kelihatan karya seperti apa. Ya. Lanjut menulis kritik. Nah, ini setelah kalian tahu tadi apa unsur membangun di dalam karya seni rupa. Baca. Kita belum. Kita lihat lagi nih di sini. Kita masuk ke bagian C. Setelah tahu tadi unsur sama tokoh-tokohnya, udah tahu tuh sebenarnya, kalian harus lihat nanti karya-karyanya. Nah, baru kalian tentu bisa coba untuk menulis sebuah kritik seni rupa. Nah, di sini dituliskan kalau kritik itu adalah tanggapan yang umum diberikan oleh seorang ketika mengapresiasi ide atau gagasan orang lain. Nah, jadi kalau dari kata kritiknya itu sendiri lah benar, ya udah tanggapan aja. Jadi Bukan berarti hinaan nih. Kritikan bukan berarti bukan masukan hinaan. berarti. Justru sebenarnya masukan yang membangun harusnya sebenarnya kritik. Jadi nggak cuma asal ngeritik. Nanti ya saya baca dulu ya. Sabar ya, nggak sabar banget ini kayaknya. Nah, terus baru kritik seni rupa itu sama dia, jadi analisis atau penilaian atas kelebihan dan kekurangan pada karya seni rupa tersebut. Nah, jadi tanggapan, kalau kritik kan tadi secara umum tuh masuk tanggapan umum dari apresiasi ide. Nah, kalau masuk ke kritik seni rupa berarti yang ditanggapi itu sebuah karya seni rupa. Mau itu seni lukis, seni patung dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi itu siapa yang dinilai Ada itu tipenya, 3 tipe apa kritik, ada kontekstual. Nah, terus di sini ada 3 tipenya, itu konseptual, melakukan kritik secara konseptual. Nah, jadi kalian di sini tidak hanya menggunakan kriteria estetik aja, jadi nggak cuma murni keindahannya aja, tapi juga ada nggak pesan moralnya gitu ya. Itu tuh, jadi lebih menggali juga karya beserta apa yang ada di sekitarnya gitu. Jadi Dampak. Bisa dampak yang dihasilkan dari karya, atau apa sih yang dimuat di dalam karya tersebut, dari norma-norma sosial, norma religi, ya kayak gitu-gitu. Nah, terus Yang kedua Pak? Yang kedua apa tadi? Intrinsik. Intrinsik. Nah, kalau ini murni untuk kepentingan estetis. Nah, jadi ini hanya murni aja. Jadi yang kedua ini bisa dinilai sama non seniman juga kali ya, bisa? Ya, bisa aja sebenarnya mah, karena ya itu cuman kalau yang non seniman penilaian indah atau tidaknya beda sama seniman ya. Ini karena mungkin bisa yang kalau yang di luar seniman misalkan dia nggak tahu, tapi kalau misalkan orang awam orang apa nih? Orang awam. Nah, berarti masyarakat pada umumnya bisa sebenarnya untuk menilai sebuah karya kan bebas sebenarnya. Ya, bisa aja, sah-sah aja. Jadi mungkin kan perbedaannya dia. Jadi seniman dilarang baper kali ya? Iya, karena kan nggak boleh baper sebenarnya ketika seorang seniman karyanya sudah dipajang itu, kalau meminjam istilah orang itu author is dead, ya kan? Wah, ngeri. Apa itu Pak? Nah, jadi author apa sih artinya? Cipta itu sudah mati. Iya. Jadi ketika karya itu sudah disampaikan, ya udah, terus mau orang menafsirkan, mau menerima atau apa, mau menafsirkan apa, ya udah. Seniman punya karya, audiens ataupun apresiator punya interpretasi. Ya, itu bebas ya. Berbeda-beda itu dibebaskan sebenarnya. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Yang ketiga dong, komparatif dong. Aduh, banyak lagi. Nah, komparatif kritik lakukan dengan membandingkan karya seniman dengan seniman. Nah, ini dari kata-katanya kan komparatif. Ya, komparatif. Kalau ada yang setipe tapi ya. Walaupun nggak bisa apple to apple kan. Nggak bisa. Jadi harus yang seimbang lah. Waduh, komparatif ini jadi agak susah jadinya ya. Sebuah karya seni kayak kita membandingkan gitaris jago mana gitu nggak sih, pelukis lebih jago mana, itu kayak nggak sebenarnya buat perbandingan aja sih, cuman bukan untuk mencari siapa yang lebih hebat. Ini dilihat dari apanya Pak? Dilihat dari apa senimannya atau dari gaya lukisannya Pak? Nggak tahu lah dari mana itunya. Ya enggak kan, barangkali
barangkali dari antara seniman A dan Ya seniman mungkin B. untuk dicari lebih ke mungkin dari keunikannya, bisa dari keunikan karya-karya khasnya apa. Kalau misalnya dari karya kan nggak mungkin dibandingkan antara realis dan Iya, iya. Nah, iya, jadi kan mungkin tadi udah dibilangin juga mungkin yang diperbandingkan itu harus yang apple to Atau apple. mungkin komparasi itu bisa apple to apple kalau coba 40 seniman lukis sebuah pohon miripan siapa, itu bisa komparasi nggak sih? nah itu bisa, itu makan lebih gampang itu mengkomparasikannya Iya. karena yang di ini kan sama gitu, Satu bisa objek. kelihatan Satu objek. objeknya. Nah kalau ide kan beda-beda kan, Iya. misalnya gitu. Nah berarti kalau misalnya ada lomba seni lukis atau lomba bikin poster, itu yang dinilai Itunya apanya ya, maksudnya banyak siswa yang ada beberapa siswa gitu yang bilang itu mengkerdilkan ide nggak sih, berarti ide saya Kan ada yang gagasannya bagus tapi eksekusinya biasa aja gitu loh. tapi kan rata-rata kalau lomba mah tema dan tujuannya sama. Tema Yang dan tujuannya dibuatnya. sama. ini udah dikasih tema. Iya. Jadi yang temanya dinilai tentang ini, ininya tentang ini. Jadi kan sama tujuannya, walaupun ya hasilnya berbeda. Ya toh itu. Nah berarti yang dimaksud poin 3 juga mungkin lebih ke karyanya, bukan ke pribadi orangnya. iya Jelas lah itu. jelas itu masih Cuma iya sebenarnya karya mau itu satu tipe atau enggak satu tipe mungkin itu hanya untuk membandingkan aja gitu apa iya, sih maksudnya keunikannya. studi komparasi di seni itu rada susah ya. Iya karena ya susah sih membandingkan karena sebenarnya tiap orang juga punya Punya kekhasan, keunikan sendiri. keunikan sendiri nggak Iya. dari garis itu nggak ada yang sama 100%. Jadi Iya. walaupun dia menggambar satu objek pasti ada perbedaan, nggak bisa sama 100%. Berat ini ya. Berarti udah ya. Lanjut. Oke, pengelompokan kritik seni berdasarkan tahapannya akan berbeda proses mengkritik. Nah, ini rumusan tahapan-tahapan kritik secara umum. Pertama dibikin deskripsinya dulu ya. Nah, jadi untuk deskripsi nih. Nah, jadi kalau di ini nah kali guys sebenarnya gini, dari deskripsi untuk gampangnya sebenarnya kalian cuman tahap awal nih ketika mengkritik biasanya. Jadi yang kalau kalian lakukan itu adalah dalam penulisannya nih ya, biasanya kan yang langkah awalnya itu dimulainya dengan deskripsi. Jadi deskripsi itu kalian cuman ya udah nih kalian lihat karya, kalian deskripsiin karya tersebut, hanya bener-bener mendeskripsikan aja yang apa yang kalian lihat di situ tuh ada Secara apa umum ya? secara umum kalian lihat di situ Belum mengarah ke analisis tuh. belum, jadi hanya mendeskripsikan karya berdasarkan apa yang Iya. kalian lihat, itu aja tuh kuncinya. Berarti Iya, kalian misalkan melihat Misalnya lukisan, ukuran kanvasnya, Nah, warnanya, iya. cat yang dipakai gitu ya. itu dia berdasarkan apa yang kalian lihat, objeknya apa, teknik. macam tekniknya apa, Kayak apa yang gitu. dipakai. Hei antum. Oh iya. Kalian apa sih gunanya kamu? Nah, Wah, dong. Mau saya lempar Iya. duit kamu. Senang Kurangin. laporan Pak. Laporan. Kurangin honor nih. Nah, terus baru setelah kalian melakukan deskripsi udah kalian tulis tuh apa yang kalian lihat di situ tadi, karyanya kayak Iya. gimana, baru masuk ke analisis formal. Lebih dalam lagi ya. Nah, itu sebenarnya kelanjutan Iya. dari deskripsi tadi. Jadi kalian serta menuliskan misalkan tadi ukuran karyanya, terus misalkan objeknya, objekan yang ditampilkan itu. Misalnya tata letak, kenapa pohonnya di sini Nah, ada itu gitu baru ya. dianalisis. Analytical namanya. ya. Nah, analytical. Jadi kalian analisis tuh satu persatu objeknya, kenapa pakai itu. Kalian coba menganalisis Iya. kenapa sih? Kenapa seniman- cat minyaknya misalnya dicampur apa gitu kalau lukisan. Ya. Minyaknya campur air. Misal ada teknik kayak gitu, Ada. misal. Kamu lebih baik Din ya. Cat minyaknya dicampur lem misalnya. Ya, pang banget itu, Pak. Misal. Oh, iya. Iya. Saya kan nggak tahu, bukan Ya, perupa bisa saya. seperti itunya tuh. Pun untuk ini lebih banyak yang kan objeknya tuh apa, kenapa menampilkan seperti itu. Itu menyerang gagasan nggak sih jadinya? Maksudnya yang dikritik gagasannya. Kalau ini kan tadi rupanya ya. Kalau ini berarti yang dinilai gagasannya, maksud dari si Iya, dia pelukis. nggak menyerang sebenarnya. Ini bukan menyerang lah ya, apa lebih tertuju. Nah, lebih ya menyasar ya. Apa bahasanya? Menyasar. Menyasar. menuju apa sih? Ah, itulah pokoknya. Oke, ya. lanjut. Terus ada interpretasi. Nah, ini yang bebas banget kayaknya sih. Iya, jadi ini baru tuh ke interpretasi pribadi kalian tuh. Jadi kalian coba untuk menafsir ulang kan, interpretasi kan artinya menafsir ulang Lebih ya. dalam lagi Lebih berarti. dalam lagi itu. So, kalian coba untuk menafsirkan tuh maknanya apa, simbolnya yang menghadirkan itu apa maksud tujuannya, seperti itu tanda-tanda objeknya. Oke,
lalu baru ke tahap baru terakhir. masuk ke tahap terakhir itu evaluasi atau penilaian. Nah, keempat tahap ini kayaknya prosesnya bebas nggak sih, semua orang punya suara ya? Iya lah. Iya, jadi Karena tiap kepala kan berbeda-beda pendapat. iya, maksudnya banyak di Indonesia ini kayak krisis perbedaan nggak sih? Bineka Tunggal Ikanya nggak ada gitu. Ya, nggak Jadi bisa kalau menerima perbedaan aja. jadi kalau misalnya ada satu karya dikritik, dianggapnya ngehina fanbase-nya, Iya. jadi ya gitu-gitu. Jadi menghormati aja sih, ya mungkin menurut kacamatanya dia kayak gitu, dan itu kayak harus dihormati nggak sih? Ya tadi ya, Sama-sama menghormati. ketika karya itu dilahirkan, maka si pembuat karyanya anggap saja Mati. iya, Dead. gitu. Jadi seperti itu. Nah iya, jadi seperti itu. Sampai mana? Ya pokoknya di terakhir kan baru masuk ke evaluasi itu penilaian. Jadi kalian di sini coba juga setelah udah menganalisa keseluruhannya, kalian coba untuk mengevaluasi atau memberi penilaian. Nah di sini kurang lebih Ya. poinnya lah, klimaksnya di sini kalian, menurut kalian karya itu apa kelebihannya dan apa kekurangannya, kalian coba untuk memberi sebuah Masukan. penilaian dan Ya, masukan, kritik bisa sarannya. kritik dan sarannya di situ. Nah kurang lebih seperti itu. Nah itu gampang sebenarnya kalau kalian bisa ini setelah mempelajari yang tadi, ya bisa lah kalian untuk mencoba membuat sebuah karya kritik seni rupa, Kritik yang baik. kritik yang baik. Oke. Dan juga pentingnya juga saling menghormati aja. Kritik tuh bukan tujuannya untuk mencaci atau Nah, menghina. itu poin pentingnya. Iya, Kritik itu bukan bebas, berarti tapi kalian juga harus punya dasar. Jadi nggak asal kritik bilang karya itu jelek. udah aja gitu, tapi berhenti di nggak situ ada ya. alasannya. Iya, nah itu jelek juga itu kurang. kenapa gitu kan. Nah, harus punya alasan kenapa bilang jelek. Mungkin komposisinya kurang bagus. Atau mungkin masalah pribadi. Nah itu Kritik yang tidak profesional jadinya. tidak membangun. Tidak objektif berarti. Tidaklah. Ya kritik semuanya kayaknya memang tidak objektif ya, Kritik memang ya mungkin subjektif. karena subjektif kritik mah. Kritik memang subjektif, cuman sesubjektifnya juga tetap ada kaidah-kaidah gitu. Jadi Iya. apakah dari argumennya, apakah Ya dari- karena kan seorang kritikus juga nggak asal mengkritik sebuah karya, dia juga punya dasar kenapa dia bisa mengkritik. itu karena dia. udah Ya, membaca, udah tahu teori-teorinya. Oke, itu sekian pembahasan di bab kali ini. Agak apa? boring. Yang penting kita sudah menjelaskan, dan pada intinya kita mau menunjukkan kalau belajar ya bisa dengan santai kayak gini ya sih. Dan perbedaan pendapat itu tidak masalah. Jelas. Oke. Itu kuncinya. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.